Gimana kalau lembur healing gagal terus breeding dan bangkrut? Sebenarnya saya anti banget bicara hal yang pesimis atau negatif. Yang pernah ketemu saya pasti tahu. Tapi ini ada kemungkinan terjadi pada siapapun. Dah, lalu exit strateginya seperti apa? Eh, untuk meyakinkan, soalnya kemitraan seperti saya bilang domba itu beda-beda. Ada yang on track, ada yang enggak. Nah, beberapa teman-teman yang apalagi nggak on track pasti khawatir, paham banget dan cenderung berpikir ini kalau perusahaan bangkrut gimana. Nah, ini saya mau sharing bangkrut. Sebenarnya nggak usah teman-teman, ada staff di sini, mantan staff di sini resign, datangin saya, Pak, ini kalau misalkan mati terus tahun pertama, kalau mati terus domba gimana ya? Sebenarnya pertanyaannya saya yang harus nanya balik ke staff ini. Soalnya yang bikin kematian banyak salah satunya adalah faktor dia tenaga kerja. Nah, untuk detail kenapa tenaga kerja sangat 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 berpengaruh di peternakan, simak nanti link video-video materi peternakan khusus private eksklusif untuk kemitraan, untuk seluruh investor, untuk yang mau belajar nggak perlu datang ke sini. Ada beberapa yang ke sini. Kalau mau ke sini pun nggak apa-apa untuk dipelajari, tapi mohon untuk tidak di-share. Oke, bangkrut itu definisinya perusahaan mendirikan usaha, meminjam dana dari bank, omset nggak ada, tapi punya utang ke bank. Nah, lembur healing sama, minjem dana, tapi nggak ke bank, ke teman-teman semuanya. Chances kegagalannya bangkrutnya di mana ya kalau yang punya duit minta dana gitu. Itu salah satu masalah terbesar sekarang. eh, belum 3 tahun karena banyak faktor, akhirnya saya alihkan. Jadi salah satu keberhasilan lembur healing salah satunya ya modal, permodalan dan permodalan ya dari teman-teman semuanya gitu. Eh, Lalu kalau misalkan gagal, sebenarnya boleh apa enggaknya boleh dikaji sendiri di dalam Islam. Boleh apa enggak? Sebenarnya nggak boleh. Tapi saya bertanggung jawab karena seluruh dana investasi yang udah ke sini lihat itu 50% saya alokasikan untuk menjadi aset. Sisanya pekerja, operasional, dan segala macam. Oke, ini di materi sebelumnya saya udah sharing eh, orang-orang terkaya di dunia sekarang udah mulai beralih ke industri pangan, sektor hulu, pertanian dan peternakan. Kenapa? Yang ngikutin berita itu perang dagang Cina 20-50 tahun ke depan kita udah bukan berebut berebut minyak dan segala macam tapi bahan pangan itu dan sebuah bangsa yang kuat bukan yang terkuat di teknologinya. Kalau misalkan internet mati total juga manusia masih bisa hidup tapi nggak bisa hidup tanpa makan. Jadi sebenarnya banyak teori konspirasi kenapa kayak Mark Zuckerberg, terus Elon Musk, Jack Ma, Bill Gates itu semuanya mulai di peternakan. Nah, bedanya mereka dengan saya di Lembur Healing, mereka udah lihat forecast 5-10 tahun ke depan, pertanian dan peternakan memulai punya potensi berapa modal. Misalkan potensi potensi omsetnya 40 miliar, dia akan gelontorkan modal 40 sampai 100 miliar. Nah, bedanya sama Lembur Healing, di tahun 5 kemitraan itu ada potensi omset 40 miliar, saya bangun dari nol dengan 100 kemitraan. Jadi bedanya di situ. Dan semuanya harus diirit-irit gitu. Jadi tujuan saya kirim video ini juga untuk menambah insight dari teman-teman dalam proses saya melakukan yang nggak pernah orang lakukan. Dan salah satunya ya kenapa dengan strategi ini. Peternakan saya dirikan di tahun 2022, PT-nya itu di pertengahan 2022. Nggak ada satupun yang percaya sama saya, kecuali salah satu teman di sini yang tiba-tiba transfer. Saya bilang,
bikin peternakan itu lama, dia tetap aja transfer. Kalau dia nggak transfer ya mungkin ini semua nggak akan ada. Makasih banyak. Eh, Berkahnya banyak. Soalnya gara-gara lembur healing, impact-nya bukan hanya ke pekerja di sini aja, tapi di sektor peternakan nasional 2022. Dan karena saya nggak punya teman, partner siapapun, akhirnya saya buat PT perseorangan. Lalu ini step berikutnya, langkah berikutnya, ini PT Dapur Nagara Pasundan, Pangalengan, dan Garut ini 2025 akhir semoga on time. Nah, ini 2028 akan saya gabungkan untuk pre-IPO. Pre-IPO itu mengumpulkan dana. Nah, jadi yang namanya TBK itu bisnis plan 5-10 tahun ke depan dijual ke publik. Jadi di sini flagship kan ada Pangalengan yang udah ketahuan, Garut dalam development. Setelah dua ini berdiri, 8 flagship berikutnya akan didanai dari dana dana ini dari IPO dan TBK berikut 2.000 cabang resto berikutnya beserta headquarter yang semuanya sentralisasi akan di Garut dan sudah menarik perhatian bupati, gubernur, lahan pun sekarang disupport semuanya untuk meningkatkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan industri pariwisata yang ripple impact-nya akan ke perekonomian daerah. Nah, ini angka yang saya targetkan dari dua resto yang beroperasi di 2025, 2026, 2027 pre-IPO, 2008, target saya mengumpulkan dana sekitar gede ya. Ini nolnya tuh 2, 3, 4, 9, 10, 600 miliar. Nah, karena ini bisnis plan ini yang saya pelajari bersama tim agensi saya di Singapura, 2008 saya menargetkan untuk mengumpulkan dana membangun sektor ini 2.000 cabang, headquarter beserta flagship di 2028, target 2031 2 ini semuanya udah semua terimplementasi. Bismillah kalau lancar. Dan eh, dibanding kemitraan nilai peternakan domba ini anggap pukul rata 100 kemitraan itu 20 juta. Kalau dikali 100 kan 2 M. Berbanding dengan angka nominal ini baru pengumpulan dana di Indonesia aja, Bursa Efek Indonesia 600 M berbanding dengan kemitraan jauh. Peternakan ada kemarin yang datang ke sini, lalu gimana nanti kalau resto udah jalan? Ini kan skala omset dan itunya dan apa namanya dan profit dan kompleksitas itu jauh banget beda. Jadi kenapa nggak ada yang mau industri peternakan? Karena ini kebalik, saya akan invest lebih untuk keberhasilan keberhasilan peternakan. Nggak akan saya tutup. Bisa dibilang keberuntungannya, lucky charm-nya saya bisnis di industri branding. Lembur Healing berhasil karena branding, by the way. Kalau saya memulai background peternakan, mungkin Lembur Healing nggak akan seperti sekarang. Ini lucky charm-nya saya, pakunya saya untuk bisa membangun sektor-sektor ini. Percaya nggak percaya sih, ada orang pintar, ustadz, bahkan feng shui dan segala macam. Memang eh, jodohnya saya itu di jodohnya saya itu di hasil bumi yang segala sesuatu yang menumbuhkan dari tanah itu root saya. Jadi suka nggak suka, suka sih. Yang nggak suka adalah ketika ada domba mati. Sama kan? Itu aja yang mau saya sharing. Lalu yang mau saya sharing lagi adalah kemitraan ternak, tinggal ketik Google, itu banyak banget. Pertanyaan saya adalah, kira-kira ada nggak yang punya gagal itu pasti ada, chances untuk gagal. Domba mati itu ada banget untuk mati. Kira-kira kalau misalkan amit-amit,
populasi 50% mati, si perusahaan-perusahaan lain ini punya backup plan seperti Lembu Healing atau enggak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.